Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Reza Firmansyah, NIM 24118. Hari ini saya akan membuat tentang tutorial analisis data panel. Yang pertama, kita klik file, lalu kita import data yang sudah kita buat tadi, lalu kita ke Excel, kita klik browse, lalu kita klik data, kita klik buka, lalu kita import first row variable name, lalu kita klik OK. Setelah itu kita klik X T S E T spasi F E T, kita provinsi, kita klik shift, lalu kita klik ke tahun, lalu kita geserkan. Setelah itu kita klik koma, spasi yearly, lalu kita klik enter. Setelah itu kita klik X T R E G straight. Nah, kita productivity sampai ke hujan, lalu kita pindahkan, lalu kita tambahkan koma, spasi FE atau fix effect. Kita klik enter. Setelah itu kita mencoba ke ST tes spasi spasi fixed estimates fixed. Nah, setelah udah kita kembali lagi. Nah, ini kan tadi untuk bagian yang fix effect. Kita klik ini, lalu kita klik RE atau random effect. Lalu kita enter. Setelah itu kita sama juga estimates. Cuman perbedaannya yang bagian fix effect ini kita ubah ke bagian random. Untuk random effect, kita klik enter, lalu kita di sini klik X TT ST 0. Kita enter. Setelah itu kita regress yang bagian productivity sampai hujan, lalu kita geserkan. Setelah itu kita enter. Nah, di sini selanjutnya adalah bagian tes TARM. Nah, di sini kita lahan sampai ke hujan, lalu kita pindahkan, kita klik enter. Setelah itu kita klik Hausman spasi fixed spasi random spasi koma sigma rate. Random. Nah, ini hasilnya untuk tutorial. Baik, di sini saya akan melanjutkan interpretasi dari hasil analisis regresi data panel dari kelompok kami. Nah, jadi yang pertama itu ada uji BPLM, yang dimana itu membandingkan antara model OLS dan juga model RE. Nah, mana yang lebih tepat digunakan dalam analisis ini. Nah, jadi
Di sini hasil dari uji BPLM di sini pada bagian probabilitas Cibar 2 ini diperoleh dengan angka 0,00 yang dimana ini lebih kecil daripada 0,05. Nah, maka model random effect atau RE itu lebih tepat digunakan daripada OLS. Nah, kemudian uji yang kedua yaitu ada uji Chow yang dimana itu membandingkan antara model FE dan juga model OLS. Nah, di sini di bagian ini itu diperoleh dengan angka 0,0000 yang dimana 0,00 ini itu lebih kecil daripada 0,05. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa model RE itu lebih tepat dan daripada model OLS. Kemudian uji yang terakhir yaitu ada uji Houseman yang mana membandingkan antara model RE dan juga model FE. Nah, untuk hasil yang diperoleh dari hasilnya itu pada bagian ini probabilitas C2 itu diperoleh dengan angka 0,7802 yang dimana 0,78 ini itu lebih besar daripada 0,05. Nah, dari ini itu menunjukkan bahwa model random effect itu lebih baik digunakan daripada model fixed effect. Nah, jadi kesimpulannya adalah model yang terpilih yaitu model random effect. Berdasarkan hasil model random effect pada tabel ini diketahui bahwa nilai R-square yaitu 0,1254 yang artinya model hanya mampu menjelaskan 12,54% variasi perubahan produktivitas berdasarkan variabel input yang digunakan. Nah, sisanya itu 87,46% yang dipengaruhi oleh faktor lain di luar dari model. Nah, kemudian pada koefisien itu diketahui yang pertama ada lahan irigasi itu tidak berpengaruh dengan koefisien kurang dari 1,58 dan tidak signifikan. Dengan nilai p-value 0,975 yang artinya itu lebih besar dari 0,05. Nah, setiap peningkatan satu satuan lahan irigasi itu akan menurunkan produktivitas sebesar 1,58 E07. Nah, namun tidak berpengaruh secara nyata. Kemudian yang kedua itu ada TK itu berpengaruh positif dan signifikan dengan koefisien 2,61 dan p-value 0,011 yang artinya itu lebih kecil dari 0,05. Nah, artinya setiap peningkatan satu satuan TK itu akan meningkatkan produktivitas sebesar 0,0000261. Kemudian yang ketiga ada urea yang dimana itu berpengaruh negatif dan juga signifikan dengan nilai koefisien itu min 0,000151 dan p-value 0,005 yang artinya itu lebih kecil dari 0,05 sehingga setiap tambahan satu satuan urea itu akan menurunkan produktivitas sebesar 0,000151. Kemudian yang keempat itu ada NPK yang tidak berpengaruh dan juga tidak signifikan dengan nilai koefisien min 1,37 dan juga p-value sebesar 0,897 atau lebih besar dari 0,05. Jadi, setiap peningkatan satu satuan NPK itu akan menurunkan produktivitas sebesar 1,3706 namun tidak berpengaruh secara nyata. Kemudian yang kelima itu ada SP36 yang dimana itu berpengaruh positif dan juga signifikan. Nah, dengan nilai koefisien itu 0,000618 dan juga nilai p-value 0,024 yang artinya itu lebih kecil dari 0,05. Jadi setiap peningkatan satu satuan SP36 itu akan menaikkan
produktivitas sebesar 0,000618. Kemudian yang keenam itu ada ZA yang dimana itu tidak berpengaruh dan juga tidak signifikan dengan nilai koefisien min 7,01 dengan nilai p-value 0,698 yang artinya itu lebih besar dari 0,05. Nah, jadi setiap peningkatan satu satuan ZA itu akan menurunkan produktivitas sebesar 7,01 namun tidak berpengaruh secara nyata. Kemudian yang ketujuh ada traktor yang dimana itu tidak berpengaruh dan juga tidak signifikan dengan nilai koefisien 0,001034 dan nilai p-value 0,707 yang dimana itu lebih besar dari 0,05. Nah, jadi setiap peningkatan satu satuan traktor itu akan meningkatkan produktivitas sebesar 0,001034 namun pengaruhnya itu tidak nyata. Kemudian yang 8 itu ada traktor yang berpengaruh positif dan juga signifikan dengan nilai p-value itu 0,003 yang dimana itu lebih kecil dari 0,05 yang artinya setiap peningkatan satu satuan traktor 2 itu akan meningkatkan produktivitas sebesar 0,0125766. Kemudian yang ke-9 itu ada suhu, itu tidak berpengaruh dan tidak signifikan dengan nilai koefisien 0,256963. Nilai p-value itu 0,399 yang artinya itu lebih besar dari 0,05. Jadi, setiap peningkatan satu satuan suhu itu akan meningkatkan produktivitas sebesar 0,256963, namun pengaruhnya tidak nyata. Kemudian yang terakhir itu ada hujan yang dimana itu tidak berpengaruh dan tidak signifikan dengan nilai koefisien min 0,00534 dan nilai p-value 0,114 dan artinya itu lebih besar dari 0,05. Nah, jadi setiap peningkatan satu satuan hujan itu akan menurunkan produktivitas sebesar 0,00534 yang artinya pengaruhnya tersebut tidak nyata. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.